Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Muzaki, dan di video kali ini saya akan membawakan tutorial lengkap langkah-langkah praktik penggunaan JF Akuntansi. Sebelumnya, kita masuk ke tahap praktik, perlu kita pahami dulu bahwa JF Akuntansi ini merupakan sebuah sistem manajemen dan akuntansi yang dirancang untuk membantu mengelola kegiatan bisnis secara lebih teratur, efisien, dan terstruktur. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengatur data perusahaan, mencatat transaksi, hingga memproses informasi keuangan dengan lebih mudah. Dalam tutorial ini, teman-teman, kita akan membahas cara membuat data baru dan membuka data, kemudian dilanjutkan dengan praktik input data mulai dari menginput data vendor, menginput data pelanggan, menginput data item persediaan, menginput kode-kode perkiraan, menginput data aset tetap, dan menginput pembelian dan juga penjualan. Semua langkah akan dijelaskan secara bertahap agar teman-teman mudah mengikuti dan mudah memahaminya ya teman-teman. Terutama bagi kalian yang baru mau belajar dan ingin menguasai penggunaan JF Akuntansi dalam proses bisnis. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go. Oke, baik teman-teman. Yang pertama di sini kita akan membuat setup data baru ya teman-teman, karena untuk membuka JF Akuntansi ini kita memerlukan akun ya teman-teman. Untuk membuat akun kita perlu membuat data baru ya teman-teman. Untuk membuat data baru, kita buka aplikasi JF Akuntansi. Setelah itu muncul UI seperti ini teman-teman. Setelah itu kita langsung ke buat data baru ya teman-teman. Di sini teman-teman boleh tekan lanjut. Setelah itu teman-teman di sini data teman-teman akan disimpan di lokasi mana. Kalau saya meletakkannya di drive D ya teman-teman. Di PC, di data D, new folder. Di sini saya membuatnya filenya itu JF Akuntansi Muhammad Iqbal Muzaki. Oke. Sorry teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kalau misalnya sudah tahu letak data akan disimpan di lokasi mana dan sudah benar, teman-teman boleh lanjut. Setelah itu kita disuruh memberikan titel. Titelnya di sini saya menggunakan titel yaitu nama saya sendiri ya teman-teman. Setelah itu bagian bawahnya teman-teman boleh kosongin aja. Setelah itu teman-teman boleh lanjut. Di sini selanjutnya yaitu menulis nama perusahaan ya. Perusahaan teman-teman. Di sini saya menuliskan nama perusahaannya itu Maritim. Alamatnya yaitu di Tanjung Pinang, namun saya singkat di sini menjadi TPI. Negaranya Indonesia. Terus teman-teman lihat di bagian kanan bawah itu terdapat heading pada laporan. Itu saya ganti menjadi Tanjung Pinang, namun saya singkat menjadi TNG saja. Dan singkatan perusahaannya saya rubah menjadi MRT. Baik, setelah ini teman-teman boleh lanjut. Selanjutnya kita disuruh memilih jenis paket yang Anda pilih dan modul yang mau Anda aktifkan. Jenis paket yang akan saya pilih di sini yaitu paket Accounting Platinum, dan juga modul yang mau Anda aktifkan yaitu modul dasar, Task Control, GL, dan juga buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Kalau misalnya sudah sama teman-teman boleh lanjut, oke? Setelah itu di sini kita disuruh untuk memilih jenis usaha dan metode perhitungan nilai persediaan yang akan dipilih ya. Jenis usaha dan metode perhitungan nilai persediaan. Jenis usahanya di sini distributor atau supplier. Terus metode perhitungannya kita menggunakan average atau rata-rata ya teman-teman. Setelah itu teman-teman boleh lanjut.
Di sini kita disuruh memilih selanjutnya, yaitu mata uang transaksi yang ingin Anda aktifkan dan mata uang dasar pelaporan pembukuan. Untuk mata uang transaksi yang ingin Anda aktifkan, saya di sini menggunakan Indonesia rupiah dan juga Singapura dolar. Sedangkan mata uang dasar pelaporan pembukuan seperti laporan laba rugi neraca dan sebagainya itu menggunakan Indonesia rupiah saja ya teman-teman. Setelah ini teman-teman boleh lanjut. Selanjutnya di sini memilih menu pembelian apa saja yang mau Anda aktifkan. Untuk menu pembelian di sini saya menggunakan purchase order, pembelian dan retur pembelian, dan membuat daftar tagihan piutang. Kalau misalnya sudah sama, teman-teman boleh lanjut. Setelah itu di sini kita memilih menu penjualan apa saja yang mau Anda aktifkan. Di sini untuk menu penjualannya saya menggunakan quotation, sales order, penjualan eceran, penjualan dan retur penjualan, membuat rekap pengeluaran barang penjualan, dan membuat daftar tagihan piutang ya teman-teman. Setelah ini kalau misalnya sudah sama, teman-teman boleh lanjut. Sekarang Anda siap untuk melakukan proses pembuatan data baru. Setelah itu kita tekan tombol proses ya teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman sampai dia selesai. Oke, kalau sudah seperti ada bisa ditekan tombol tutupnya, itu berarti sudah selesai teman-teman. Setelah itu sini kita mendapatkan user passwordnya. Untuk permulaan sistem menyediakan usernya yaitu admin dengan password 123 untuk mengakses data ini ya teman-teman. Oke, nah kita sudah membuat data setup data barunya ya teman-teman. Kalau sudah kita membuat data akunnya, kita membuka data di sini karena sudah tersimpan tadi di data D, JF akuntansinya saya buka, saya klik OK. Nah, kita tunggu saja di sini teman-teman, kita klik start. Setelah itu kita close. Nah, di sini sudah disuruh set tanggalnya itu berbeda dengan tanggal komputer. Anda belum melakukan set tanggal penjualan. Di sini kita setelah itu kita masukkan username dan password. Tadi username-nya sudah diberikan ya teman-teman sebelumnya, yaitu username-nya itu admin, passwordnya itu 123. Nah, di sini untuk pengisian tanggalnya tadi karena berbeda di situ tulisannya, namun di sini saya sudah samakan ya teman-teman. 12 Desember 2025. Oke teman-teman, itu saja untuk bagian membuka setup data baru ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi bagian kode perkiraan. Untuk mengisi kode bagian perkiraan, kita ke tampilan menu atau sistem setup, boleh. Sistem setup, kita ke kode perkiraan saja langsung. Nah, untuk di sini kita menggunakan data yang ini, nanti saya akan letak di sini ya teman-teman. Nah, kita akan mengubah bagian kas besar IDR-nya dengan cara menekan 2 kali di bagian kas besar IDR tersebut. Kita ke bagian detail. Nah, di sini kita saldo awalnya dari data yang kita dapat tadi yaitu sebesar 25 juta teman-teman. Teman-teman ketik di sini sebesar 25 juta. Setelah itu ketika sudah teman-teman ketik sebesar 25 juta, teman-teman boleh klik simpan di sini dan sudah tersimpan ya teman-teman. Selanjutnya bagaimana cara kita menginput data yang belum tersimpan di dalam kode perkiraan teman-teman. Dengan cara yaitu dengan membuat data baru ya teman-teman, dengan mengklik bagian mengisi data baru di pojok kanan bagian atas ini ya teman-teman. Cukup teman-teman klik sekali, klik di sini ya teman-teman. Nah, kita di bagian detail, kita tadi di data untuk kas, kita akan menggunakan kas besar BCA, itu kodenya yaitu 1103. Nah, di sini golongannya itu kas atau bank, terus saldonya yaitu sebesar 150 juta ya teman-teman. Oke, nah di sini itu kita buat namanya kas besar BCA. Oke teman-teman ya, kita simpan saja dan ya dia sudah tersimpan ya di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja untuk bagian mengisi kode perkiraan ya teman-teman.
selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya di sini adalah aset tetap ya teman-teman. Untuk aset tetap sendiri kita akan membaginya menjadi 2 step ya teman-teman. Yang pertama memasukkan nama akun di kode perkiraan. Yang kedua kita akan menginput data aset tetap pada GL. Yang pertama yaitu kita akan memasukkan nama akun di kode perkiraan. Kita ke sistem setup teman-teman. Setelah itu ke kode perkiraan. Nah setelah itu teman-teman karena sebelumnya di aktiva tetap kita akan menggunakan sebagai contohnya yaitu aktiva tetap bangunan. Nah teman-teman karena sebelumnya kalau teman-teman belum ada di sini, ini sudah saya tambahkan ya teman-teman, aktiva tetap bangunan. Sebelumnya itu belum ada teman-teman. Jadi untuk menambahkan headernya yaitu aktiva tetap bangunan, teman-teman klik di bagian aktiva tetap double, terus di sini teman-teman posisikan sebagai header. Terus teman-teman di sini buat kodenya yaitu 12300 ya teman-teman sebagai, terus di sininya teman-teman tulis sebagai aktiva tetap bangunan ya teman-teman. Nah aktiva tetap bangunan seperti ini teman-teman, bangunan. Nah di sini teman-teman buat yaitu 12300 teman-teman. Nah setelah itu teman-teman boleh klik simpan, nanti dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman kita akan membuat detailnya. Untuk detailnya teman-teman cukup klik di bagian aktiva tetap bangunan tadi, terus teman-teman lari ke bagian detail, terus teman-teman rubah di sininya akunnya menjadi 12310, terus golongannya itu menjadi aktiva tetap. Nah namanya menjadi bangunan saja ya teman-teman, bangunan. Nah seperti ini teman-teman, habis itu boleh simpan ya teman-teman, nanti dia akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya itu kita akan beralih ke bagian step kedua ya teman-teman. Kita akan menginput data aset tetap pada GL. Nah kita ke bagian GL teman-teman, terus bagian aktiva tetap. Nah di sini teman-teman terdapat bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan juga yang bagian lainnya teman-teman. Nah karena ini kita akan ke bagian bangunan, teman-teman di sini bisa klik di bagian bangunan. Sebagai contoh saya akan membuat contoh yang bagian bangunan ya teman-teman. Klik buat data baru. Nah di sini teman-teman rubah tanggal belinya. Tanggal belinya ini saya rubah ya menjadi tanggal, kalau dari contoh ya teman-teman, menjadi tanggal 2 Februari 2024 ya teman-teman. Nah kodenya itu BT0901 teman-teman. Namanya yaitu Toko Batu 9. Nah harga belinya yaitu 115.000 ya teman-teman. Metode susutnya itu garis lurus, usia susutnya yaitu 10 tahun ya teman-teman. Nah setelah ini teman-teman boleh klik simpan saja ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman akan tersimpan seperti ini ya teman-teman bentuknya ketika sudah dilakukan penginputan data ya. Nah sekian teman-teman dari untuk materi aset tetap. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi data vendor ya teman-teman. Untuk mengisi data vendor sendiri, teman-teman dari menu utama boleh menekan master file. Setelah itu teman-teman lari ke bagian vendor. Setelah itu teman-teman di sini untuk cara mengisi data vendor, teman-teman klik membuat data baru, mengisi data baru di pojok kanan atas berlogo biru ini teman-teman. Nah setelah itu teman-teman di sini saya menggunakan data ini ya teman-teman, sebagai contohnya yaitu saya akan mengisi bagian PT Sumber Berkah ya teman-teman. Namanya yaitu PT Sumber Berkah. Alamatnya yaitu di Tanjung Pinang. Setelah itu di sini kreditnya yaitu 30 hari ya teman-teman. Oke teman-teman. Setelah ini teman-teman boleh langsung klik simpan saja teman-teman. Nah, setelah tersimpan teman-teman di sini akan muncul ya teman-teman.
seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman boleh mengisi menambah data-data yang lain ya teman-teman. Ini hanya satu dari contoh yang saya buat di bagian vendor teman-teman. Setelah teman-teman mengisi, teman-teman untuk menyimpannya klik F12 ya teman-teman. Setelah itu teman-teman boleh close, dan itu saja bagian dari mengisi data vendor ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengisi item ya teman, data item. Untuk mengisi data item kita ke master file. Setelah itu teman-teman klik bagian item. Nah, setelah itu teman-teman di sini sebelum kita mengisi data item, kita harus menginput satuan dari item-item tersebut. Untuk mengisi satuan dari item tersebut, itu kita klik di bagian satuan yang berikon hijau ini. Setelah itu teman-teman buat data baru, mengisi data baru untuk satuan barunya. Nah, di sini saya akan mengisi, contohnya yaitu akan mengisi satuan yang pertama ya teman-teman, yaitu PCS PCK BO untuk nama tipe satuannya. PCS PCK BO, rincian satuannya yang pertama yaitu PCS, yang kedua yaitu bisnisnya itu jumlah satuannya 1. Setelah itu PCK itu jumlah satuannya 20, dan juga BO box itu jumlah satuannya, rincian satuannya yaitu 50. Nah, setelah itu teman-teman boleh klik simpan di sebagian sini. Nah, oke teman-teman, ini sudah tersimpan untuk rincian satuannya. Teman-teman boleh melanjutkan pengisian rincian satuan item sampai data terakhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengisi data item, teman-teman boleh klik mengisi data baru di pojok kanan atas. Nah, di sini teman-teman boleh mulai dari nama, yaitu di sini kita buat amplop. Terus kodenya yaitu AMLP ya teman-teman. Terus jumlah satuannya PCS PCKBO. Kita mengambil contoh yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah seperti ini teman-teman, sudah sesuai, teman-teman boleh klik simpan. Nah, dia akan muncul di bagian menu item di utama ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini artinya teman-teman sudah berhasil menginput data item. Teman-teman boleh melanjutkan pengisian item sampai data terakhir ya teman-teman. Baiklah, sekian untuk materi item. Selanjutnya kita akan ke materi pembelian ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi data pembelian ya teman-teman. Untuk mengisi data pembelian, teman-teman boleh klik pembelian. Selanjutnya klik pembelian lagi. Dan di sini teman-teman kita akan mengisi data pembeliannya, yaitu dengan mengklik bagian mengisi data baru di pojok kanan atas teman-teman. Setelah itu untuk vendor, kita karena melakukan pembelian vendor di PT Sumber Berkah, jadi kita buat di vendornya itu PT Sumber Berkah ya teman-teman. Ini sudah ada, langsung kita masukkan nomor, kita urutkan jadi nomor 1. Di sini kita untuk menginput untuk PT Sumber Berkah tadi dan pembeliannya, yaitu yang pertama kertas A4 ya teman-teman. Kertas A4 sini ya teman-teman, A4. Nah, nanti dia langsung ada di situ di atas, kita enter saja. Nanti dia langsung ada jumlahnya sebanyak 20 rim ya teman-teman. Kita pembeliannya sebanyak 20 rim, harganya itu sebesar 50.000 teman-teman. 50.000. Nah, setelah ini teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman boleh klik masuk list atau F12. Nah, itu sudah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik tambah lagi. Di sini kita melakukan pembelian F4 ya teman-teman. F4 sebanyak 20 rim juga,
20 rim, harganya itu 55.000 teman-teman. Kalau sudah teman-teman klik masuk list, setelah itu double folio ya teman-teman, DFLO terus double folio itu jumlahnya sebanyak 20 pack, jumlah satuannya itu PCK, harga jual harganya itu 10.000 ya teman-teman. Nah kalau sudah teman-teman boleh klik masuk list. Nah setelah itu teman-teman boleh klik simpan. Nah ini sudah tersimpan ya teman-teman di sebelah sini. Dan untuk kita mencetak bukti pembeliannya, kalau mau teman-teman boleh klik yes. Ya, muncul apakah ada yang menampilkan laporan tersebut? Ya, misalnya. Kalau ya nanti dia akan buat menjadi seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman boleh klik tutup dan dia sudah akan tersimpan di sebelah sini ya teman-teman. Nah itu cara untuk melakukan penginputan data pembelian ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan penginputan data penjualan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membuat data penjualan ya teman-teman. Sebelum untuk menginput data penjualan, kita harus menginput data pelanggannya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk menginput data pelanggan terlebih dahulu, teman-teman boleh ke master file. Setelah itu teman-teman ke pelanggan. Nah setelah itu di sini teman-teman buat data baru. Oke. Di sini dengan menggunakan data ini saya akan mengambil PT Riung Jaya misalnya. Untuk PT Riung Jaya itu tanggal pembeliannya itu di tanggalnya itu tanggal 18 bulan 5 2024 ya teman-teman. Tanggal 18 bulan 5 2024 teman-teman. Nah, nama perusahaannya yaitu PT Riung Jaya ya teman-teman. Riung Jaya, kita enter. Nah untuk perusahaan PT Riung Jaya sendiri ini adalah PT atau corporate atau perusahaan ya teman-teman. Nah ini itu termasuk perusahaan teman-teman, corporate. Ada juga teman-teman yang statusnya dalam bentuk personal, misalnya seperti nama Bapak Dirgantara, Ibu Yohanes, Ibu Cynthia, itu personal teman-teman. Nah seperti itu ya teman, karena ini PT kita corporate. Ada juga ya seperti itu ya teman. Kalau PT, CV, nah itu termasuk corporate teman. Oke, kita balik lagi untuk PT Riung Jaya. Untuk PT Riung Jaya teman-teman, dia di sini alamatnya PT Riung Jaya. Udah teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman boleh klik simpan aja sih teman-teman. Nah dia nanti bakal ada muncul PT Riung Jaya seperti ini ya teman. Sorry teman-teman, kita edit dulu sebentar negaranya Indonesia ya teman. Oke, kita simpan. Nah setelah ini teman-teman boleh kembali, kita balik ke penjualan ya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman boleh klik tambah data penjualan, data baru. Nah di sini kita tadi menggunakan PT Riung Jaya. PT Riung Jaya sudah kita enter. Di sini kita akan melakukan penginputan data pada PT Riung Jaya teman-teman. Untuk PT Riung Jaya sendiri kita melakukan penginputan data, teman-teman boleh klik data tambah. Setelah itu teman-teman boleh klik pencarian PT Riung Jayanya, itu kertas A4. Dia kertas A4, terus sebesarnya jumlahnya itu 7 rim, harganya sebesar 50.000. Nah setelah ini teman-teman, kalau sudah seperti ini teman-teman boleh klik masuk list 12. Dan teman-teman di sini buat nomor PO nya itu 01, boleh seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu ini sebagai contoh saja teman-teman, kalau sudah seperti ini boleh klik simpan. Nah kalau misalnya teman-teman mau mencetak faktur penjualan atau surat jalan atau semuanya, teman-teman boleh klik semua. Kalau mau faktur penjualan, klik faktur penjualan saja. Kalau mau cetak surat jalan, klik cetak surat jalan saja. Kalau tidak, boleh teman-teman boleh tutup dan juga klik tutup. Dan ya nanti teman-teman di sini sudah ada datanya ya teman-teman, sudah tersimpan di sini. Dan begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lainnya teman-teman. Baiklah, sekian dari penjualan, penguploadan penginputan data penjualan.
Setelah ini teman-teman boleh klik F12 dan juga setelah itu teman-teman boleh tutup ya teman-teman.